Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Fahmi. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA dengan materi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Ya, pasti di tahun sekarang ini dampak teknologi ini sudah semakin besar ya bagi kehidupan manusia. Tetapi selain teknologi itu bisa berguna bagi kehidupan manusia, ada juga yang bisa merugikan bagi kehidupan manusia. Contohnya, sekarang ini kita sedang belajar online. Yang tadinya siswa dan siswi ini dilarang ke sekolah membawa handphone, membawa alat elektronik lainnya, tapi sekarang sangat membutuhkan atau sangat dibutuhkan untuk belajar online. Jadi sekarang ini sudah rata-rata anak siswa dan siswi ini sudah memakai handphone ya untuk belajar. Itu merupakan menjadi dampak yang positif. Nah, ada juga dampak negatifnya nih dari penggunaan teknologi ya. Contohnya handphone ini bisa menjadi berdampak buruk bagi manusia. Salah satunya itu dalam memanfaatkan teknologi yang tadinya kalian gampang mengakses internet, jadi jangan salah gunakan ya, jangan disalahgunakan untuk melihat yang lainnya, melihat hal-hal buruk di dalam internet ya. Jadi kembali lagi, jadi di sini ada salah satu contoh pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Di sini salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Jadi nelayan sekarang ini sudah memanfaatkan teknologi. Saat ini para nelayan di sini sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS. Kamu tahu GPS? Pasti sudah mendengar ya kata-kata GPS. Jadi GPS itu adalah Global Positioning System. Jadi untuk melacak keberadaan ikan. Jadi nelayan-nelayan sekarang ini sudah modern. Jadi di kapalnya sudah dilengkapi dengan GPS untuk melacak keberadaan ikan. Jadi sudah tahu nelayan-nelayan ini mana yang kapalnya atau ikannya yang banyak di daerah tertentu, sudah tahu nelayan-nelayannya. Jadi untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan juga yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Tapi saat ini pukat harimau dan bom ikan ini sudah dilarang penggunaannya. Kenapa dilarang? Karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya yaitu dapat merusak terumbu karang. Apabila nelayan-nelayan di kita masih menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan, otomatis tidak hanya ikan yang akan mati ya, tetapi hewan-hewan laut lainnya juga pasti akan mati ya, akan menjadi dampaknya. Salah satunya yaitu menimbulkan dampak dapat merusak terumbu karang. Jadi banyak sekali nelayan-nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan, tetapi banyak juga terumbu-terumbu karang yang hancur. Ya, jadi kenapa dilarang itu? Jadi terumbu karang ini kan tumbuhnya itu lama sekali. Jadi bisa 1 tahun ini hanya beberapa sentimeter dia bisa tumbuh. Oleh sebabnya bom ikan itu dilarang. Jadi bisa merusak terumbu karang. Oleh karena itu para nelayan sebaiknya harus memperhatikan hal-hal berikut supaya menjaga keseimbangan alam itu tetap terjaga. Di situ ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kenapa nelayan tidak boleh menangkap ikan secara besar-besaran? Karena kalau nelayan menangkap ikan secara besar-besaran, otomatis nanti ketersediaan ikan di laut akan cepat habis. Apabila nelayan, apalagi kalau nelayan menggunakan jaring pukat harimau, ya sama kayak bom ikan, pukat harimau juga itu dilarang, ya karena jaring yang sangat kecil, akibatnya anak-anak ikan itu akan ikut tertangkap. Jadi si anak ikannya tidak akan berkembang biak, jadi tidak akan berkembang biak lagi. Ya, jadi dilarang juga. Jadi nggak boleh nih, harus memperhatikan. Boleh mengambil, tetapi harus mengambil secara
secukupnya. Jadi karena yang berlebihan itu dilarang, tidak baik. Di dalam agama pun yang berlebihan itu tidak baik. Nah, yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi bahan peledak itu tidak boleh atau dilarang karena bisa merusak terumbu karang. Nah, yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Sama seperti yang tadi juga Bapak jelaskan ya. Jadi tidak boleh ya. Terus yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Jadi harus memperkirakan nih daur hidup ikan nih ya. Jadi harus selalu dijaga daur hidup ikannya. Nah, di Indonesia juga ada nelayan yang masih menggunakan peralatan tradisional ya. Jadi masih banyak nih nelayan-nelayan di Indonesia yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Kalau tadi banyak nelayan yang menggunakan teknologi, salah satu contohnya tadi menggunakan GPS ya, di kapalnya ada GPS-nya. Jadi di Indonesia juga masih banyak nelayan-nelayan yang menggunakan menangkap ikannya menggunakan secara tradisional. Ada pula yang sudah memanfaatkan teknologi modern. Jadi ada perbandingannya nih, perbandingan nelayan tradisional dan modern dilakukan dengan menggunakan diagram Venn. Kalian bisa lihat di situ diagram Venn-nya ada di halaman 27. Di situ ada perbedaan, ada juga ada persamaannya. Lihat di sini ya. Nelayan tradisional dengan nelayan modern. Kita lihat dulu perbedaannya. Apa sih perbedaannya antara nelayan tradisional dengan nelayan modern? Kalau nelayan tradisional masih menggunakan perahu layar. Jadi perahunya tidak menggunakan mesin, ya. Nelayan tradisional jadi mengandalkan energi angin untuk bisa bergerak. Terus yang kedua, menggunakan peralatan tangkap sederhana, ya, kayak seperti jaring yang bukan jaring pukat harimau, jadi jaringnya seperti sederhana, masih sederhana, ya. Kalau nelayan modern dia menggunakan perahu bermesin, jadi cepat, ya, tidak mengandalkan energi angin. Terus menggunakan peralatan yang tangkap modern, jadi sudah diperbaharui. Salah satunya contohnya tadi sudah menggunakan GPS, ya. Terus yang ketiga, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, tadi ada perbedaannya. Nah, persamaannya apa sih antara nelayan tradisional dengan nelayan modern? Persamaannya yaitu yang pertama, sama-sama untuk mencari ikan. Baik nelayan tradisional maupun modern itu sama-sama tujuannya untuk mencari ikan. Yang kedua, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi persamaan itu untuk menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga persamaannya itu mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut, sama-sama. Jadi walaupun nelayan modern itu lebih lebih memanfaatkan teknologi, tapi tetap kalau cuacanya sedang tidak bagus atau sedang cuaca buruk, nelayan modern pun sama, tidak akan bisa pergi berlayar, ya. Jadi mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Kalau cuacanya bagus, nelayan modern dan nelayan tradisional pun bisa berlayar. Tetapi kalau cuacanya lagi tidak bagus, angin yang kencang, gelombang air lautnya sangat besar, otomatis si nelayan itu, baik nelayan modern maupun nelayan tradisional, tidak bisa berlayar. Nah, di situ tadi kita sudah belajar tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ada di halaman 33. Nah, jadi menghemat sumber daya alam. Kita perlu nggak menghemat sumber daya alam? Sangat perlu, ya. Apalagi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, kalian sudah belajar ya. Contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada, contohnya ada minyak bumi, yaitu tidak dapat diperbaharui. Ya, emas, tembaga, jadi itu tidak dapat diperbaharui. Jadi kita perlu untuk menghematnya agar si sumber daya alam ini tidak akan habis. Kalau kita menghemat sumber daya alam, yang tadinya sumber daya alamnya bisa sampai 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kalau kita hemat bisa sampai 20 tahun ke depan masih bisa kita pakai. Tapi kalau kita boros menggunakannya, pasti sebelum 5 tahun pun sudah habis. Contoh kecilnya, kalian minum
air dalam satu botol. Nah, kalau kalian minum airnya secara menghemat, otomatis dari pagi sampai siang pasti akan masih ada si airnya itu. Tapi kalau kalian boros dalam pemakaiannya, dalam waktu beberapa jam si air satu botol itu pasti akan habis. Itu contoh kecilnya. Kembali lagi ke materi. Nah, jadi kebutuhan hidup manusia itu dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Jadi alam itu sudah menyiapkan sumber daya alam. Jadi Allah itu sangat baik kepada manusia. Jadi semuanya sudah disediakan. Tergantung dari manusianya itu sendiri. Bisa nggak memanfaatkan sumber daya alamnya? Tapi ingat, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, ya. Tidak boleh boros, kita harus menghematnya. Memanfaatkan sumber daya alam tersebut dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Di sini Bapak ada nih beberapa contoh kegiatan yang untuk menghemat kegiatan atau menghemat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat air. Nah, air ini perlu kita hemat. Kenapa? Walaupun airnya tidak akan habis, tapi kita harus selalu menghematnya. Kalau dalam menghemat air dalam mandi, dalam mencuci, kita harus selalu menghematnya. Tidak boleh kalian mentang-mentang air di rumah kamu banyak, mandi seenaknya aja. Ya, jadi menggunakan air sampai 1 bak bisa habis untuk mandi kamu sendirian. Tidak boleh. Jadi tidak boleh berlebihan. Dalam mencuci kendaraan pun sama. Apabila di rumah mempunyai kendaraan mobil atau motor, kalau orang tuanya atau kalian ikut membantu, tidak boleh membuang-buang air. Jadi harus menghematnya. Nah, yang kedua, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Ya, jadi banyak sekali barang-barang yang bisa kita daur ulang. Contohnya ada bekas-bekas plastik makanan atau bekas plastik-plastik deterjen, ya, plastik kopi, plastik. Jadi pokoknya macam-macam plastik bisa kita daur ulang, ya, kita manfaatkan. Lebih bisa menjadi lebih barang yang berguna. Contohnya tas yang dibuat dari kantong plastik, ya, plastik bekas makanan kita kumpulkan dan kita buat menjadi barang-barang yang berguna, ya, jadi bisa kita jual belikan juga, ya. Nah, yang ketiga itu menghemat saat menggunakan kertas. Nih, kamu sering nih kalau bila kamu sedang belajar di sekolah itu sangat banyak sekali yang membuang-buang kertas, ya, banyak sekali yang membuat kapal-kapalan dari kertas, ya, tidak boleh, ya. Jadi kalian itu harus menghemat dalam penggunaan kertas. Kenapa kita harus menghemat dalam penggunaan kertas? Nah, kalian tahu sendiri, kertas itu terbuat dari batang pohon, ya. Apabila banyak sekali kertas yang kita buang-buang atau tidak menghematnya, otomatis banyak juga batang pohon atau pohon-pohon yang ditebang, ya. Jadi kamu harus selalu menghematnya. Jadi ada beberapa tadi kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan atau menghemat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus selalu bertanggung jawab, ya, dalam menggunakan sumber daya alam. Baik sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maupun yang dapat diperbaharui. Ya, mungkin itu materi yang Bapak dapat sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan latihan halaman 27 yang ayo berlatih nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan di buku tugas. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.